Rusia tolak keberadaan pasukan perdamaian NATO di Ukraina. Pengerahan itu dilakukan sebagai upaya jaminan keamanan bagi Kiev yang dijanjikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketika bertemu di Washington DC. Upaya perdamaian yang ingin didorong Trump pun kian tak jelas arah tujuannya. Tarik ulur kepentingan membuat Rusia dan Ukraina semakin terperosok dalam perang yang makin rumit. Lantas, apakah penolakan terhadap NATO mengisyaratkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mengabaikan pendapat Trump? Baik Putin maupun para petinggi Rusia berulang kali menegaskan penolakan adanya kehadiran pasukan NATO di Ukraina karena dianggap sebagai ancaman. Kali ini penolakan Rusia terhadap keberadaan pasukan NATO di Ukraina kembali disuarakan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Rabu 27 Agustus 2025. Peskov berpendapat bahwa kehadiran pasukan Eropa yang tergabung dalam NATO menjadi salah satu akar penyebab konflik Rusia-Ukraina. Itulah mengapa Peskov mengaku bahwa pihak Rusia memandang negatif gagasan para negara Eropa yang ingin mengirim pasukan perdamaian ke Ukraina untuk menjamin keamanan Kiev. Собственно, не существует европейских военных. Существуют военные конкретных стран. И большинство этих стран являются членами НАТО. В самом начале именно продвижение военной инфраструктуры НАТО и инфильтрация этой военной инфраструктуры в Украину, это можно, наверное, назвать среди первопричин вот той конфликтной ситуации, которая возникла. Поэтому мы относимся негативно к этим обсуждениям. Lantas, sebenarnya ada apa di balik pernyataan Dmitry Peskov itu? Mengapa Peskov tiba-tiba menyatakan penolakan Rusia akan kehadiran pasukan Eropa? Jadi, semua bermula dari pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky serta para pemimpin negara Eropa pada Senin 18 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu, salah satu gagasan yang disuarakan adalah pentingnya jaminan keamanan bagi Ukraina. Trump sendiri mengatakan bahwa Amerika Serikat bersedia memberikan jaminan keamanan untuk Ukraina usai perang berakhir. Para pemimpin Eropa pun tampaknya menanggapi gagasan jaminan keamanan Ukraina dengan cukup serius. Mantan asisten Sekretaris Jenderal NATO, Camille Grant mengusulkan pengerahan pasukan Eropa sebanyak 15.000 hingga 20.000 personel ke Ukraina jika kesepakatan damai telah dicapai. Kemudian pada 19 Agustus 2025, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Dan Keir, langsung mengadakan pertemuan dengan para jenderal Eropa. Sehari kemudian pada 20 Agustus 2025, para menteri pertahanan dari 32 negara anggota NATO mengadakan pertemuan virtual. Semua pertemuan itu dilakukan untuk membahas satu hal, yakni jaminan keamanan bagi Ukraina. Kini, setidaknya 30 negara Eropa masuk dalam koalisi yang bersedia menyediakan jaminan keamanan bagi Ukraina. Mulai dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Finlandia, Uni Eropa hingga NATO. Zelensky menyebut kemungkinan ada sejumlah bentuk jaminan keamanan yang akan diberikan terhadap Ukraina. Pertama, kehadiran pasukan perdamaian dari Eropa di Ukraina. Kedua, memberikan dukungan intelijen berupa pengiriman data militer untuk menghadapi Rusia. Ketiga, menjaga wilayah udara dan perairan Ukraina di Laut Hitam. Dan keempat, memberikan bantuan finansial berupa pendanaan untuk operasi pertahanan dan rekonstruksi Ukraina. Jaminan keamanan itu didominasi oleh keterlibatan Eropa. Meski demikian, tak jelas sejauh apa Amerika Serikat akan ikut berkontribusi dalam menjamin keamanan Ukraina. Trump telah menegaskan dari awal bahwa jaminan keamanan itu adalah tanggung jawab dari negara-negara Eropa. Meski demikian, Trump menyatakan Amerika Serikat bersedia untuk membantu negara-negara Eropa. Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, menyebut jaminan keamanan itu bisa menjadi alternatif keanggotaan Ukraina di NATO. Selama ini, Ukraina belum menjadi anggota NATO, salah satunya karena penolakan keras dari Rusia. Witkoff menyebut meski jaminan keamanan itu berada di luar mekanisme NATO, namun jaminan itu bisa disebut setara dengan pasal 5 NATO. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa seluruh negara NATO akan membantu memberi dukungan militer apabila salah satu anggotanya mengalami agresi dari negara lain.
Koresponden The Guardian, Luke Harding mengaku skeptis Trump akan ikut mengirimkan pasukan Amerika Serikat ke Ukraina untuk bergabung dengan pasukan perdamaian Eropa. Harding menilai opsi yang paling realistis bagi Amerika Serikat adalah dengan mengirim dukungan logistik untuk perisai langit Ukraina alias sistem persenjataan pertahanan udara. Namun gagasan pemberian jaminan keamanan bagi Ukraina itu menghadapi tantangan karena adanya penolakan dari Rusia. Pertanyaannya, mengapa Rusia menolak jaminan keamanan berupa kehadiran pasukan Eropa di Ukraina? Ada sejumlah alasan mengapa Rusia menolak keras kehadiran pasukan Eropa di wilayah Ukraina. Pertama, Rusia menilai pengerahan pasukan Eropa bukanlah jaminan perdamaian, melainkan pasukan tempur NATO yang berada di balik kedok perdamaian. Alasan lainnya, kehadiran pasukan NATO di perbatasan Ukraina-Rusia bisa menjadi ancaman langsung bagi keamanan Moskwa. Rusia menilai kedatangan pasukan NATO di Ukraina hanya akan memperluas konflik. Pengerahan pasukan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu pun bisa menjadi pintu masuk perang terbuka antara Rusia dan NATO. Alih-alih menjadi pasukan penjaga perdamaian yang netral, kehadiran tentara NATO dianggap hanya akan semakin memperkuat Ukraina. Itulah mengapa Dmitry Peskov dan para petinggi Rusia lainnya, termasuk Presiden Putin, menolak adanya pasukan NATO di Ukraina. Penolakan Rusia akan kehadiran pasukan NATO bahkan tercantum dalam salah satu tuntutan Rusia. Rusia mau menyelesaikan perang apabila Ukraina tidak menjadi anggota NATO dan menghilangkan pengaruh NATO di negaranya. Pada akhirnya, jaminan keamanan bagi Ukraina justru memunculkan ronde baru dalam pertarungan geopolitik. Bagi Kiev, kehadiran pasukan Eropa adalah harapan agar tak lagi sendirian menghadapi agresi Rusia. Bagi Barat, langkah ini adalah simbol komitmen mempertahankan Ukraina dari dominasi Moskwa. Trump menghendaki adanya pasukan perdamaian NATO meski tak memberikan rincian sejauh apa keterlibatan Amerika Serikat. Namun Rusia dan Putin menolak karena pengerahan pasukan itu sama saja dengan ekspansi NATO di gerbang rumahnya. Tarik-menarik inilah yang menunjukkan perdamaian masih jauh dari kata pasti, karena di balik setiap usulan keamanan selalu ada kepentingan yang berbenturan. Lantas, jalan tengah apa yang akan diambil Rusia, Ukraina, dan Sekutu Barat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.